Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang jernih dan dingin menyelimuti seluruh Akademi Spiritual Utara. Namun, meskipun hari sudah larut malam, Akademi Spiritual Raksasa itu masih dipenuhi dengan vitalitas saat sosok-sosok manusia melintas tanpa henti. Pertukaran yang berakhir hari ini tidak diragukan lagi menyebabkan emosi di Akademi Spiritual Surga Utara berkobar dan mendidih. Adegan pembalikan terakhir menyebabkan banyak siswa mendidih dan gelisah. Awalnya, mereka semua berasumsi bahwa mereka telah membiarkan Akademi Spiritual Kuali Kuno mendapatkan keuntungan yang besar. Meskipun kekalahan seperti itu tidak akan membuat orang berasumsi bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak lagi mampu, rumor fitnah tersebut akan selalu menimbulkan kemarahan orang-orang. Mu Chen telah kembali dan mengalahkan murid terkuat dari pihak lawan dengan serangan yang sangat kuat. Pembalikan semacam ini menyebabkan banyak murid dari Akademi Spiritual Surga Utara merasa sangat gembira dan terinspirasi. Tentu saja, mengandalkan pertarungan ini, peringkat ketiga Mu Chen di peringkat surgawi sudah menjadi mustahil untuk digoyahkan. Bahkan ada beberapa murid yang memperkirakan, dan terkejut saat mengetahui, bahwa Mu Chen saat ini sudah mulai secara bertahap mengejar Li Xuantong. Berdasarkan laju peningkatan kekuatan Mu Chen, mungkin tidak butuh waktu lama sebelum peringkat ketiga di peringkat surgawi itu bergerak maju. Ini bahkan mungkin terjadi sebelum waktu 1 tahun. Bahkan ada kemungkinan dia bergegas menuju peringkat tuan besar dalam peringkat surgawi yang dijaga oleh Shen Changsheng setelah bertahun-tahun. Saat itu, pasti akan terjadi pertarungan spektakuler antara harimau dan naga. Di dalam gedung kecil di area mahasiswa baru, seorang gadis muda berdiri dengan anggun. Sambil menggenggam pedang panjang hitam di tangannya yang seperti batu giok, tatapan Luoli terfokus padanya, sementara orang bisa melihat linglung yang ada di matanya. Setelah waktu yang cukup lama, dia mendesah pelan. "Ada apa?" Suara rendah dan lembut terdengar di belakangnya saat Mu Chen melingkarkan lengannya di pinggang ramping gadis muda itu. "Sepertinya berita tentang aku meninggalkan klan Dewa Luo sudah menyebar," jawab Luoli sambil dengan lembut bersandar di dada Mu Chen, sementara alisnya mulai menyatu. Jika kakeknya, Luo Tianshen, mengetahui masalah ini, waktu kesepakatan mereka mungkin akan segera dimajukan. Dia adalah ratu klan Dewa Luo, dan satu-satunya orang di klan Dewa Luo yang mampu menanggungnya. Jika suatu kecelakaan terjadi padanya, klan Dewa Luo akan benar-benar runtuh dan musnah. Pada saat itu, jutaan warga klan Dewa Luo akan menderita pembantaian kejam dari 3 klan Dewa Agung lainnya. Bagi klan Dewa Luo, dia sungguh terlalu penting. Oleh karena itu, begitu Suesi bangun, dia pasti akan melaporkan berita ini kembali ke klan Dewa Darah. Pada saat itu, klan Dewa Luo pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin menyembunyikan masalah ini, dia tidak dapat menyembunyikannya lama-lama. Mendengar perkataannya, lengan yang melingkari pinggang ramping Luoli mengencang, sementara amarah perlahan muncul di matanya. Jika dia tahu ini lebih awal, dia pasti sudah membunuh orang itu. Meskipun, dia juga tahu bahwa ingin membunuh Suesi di depan Fei Qingsong tampaknya merupakan tugas yang mustahil. Saat Luoli meringkuk dalam pelukan Mu Chen, wajah mungilnya yang cantik dan elok bersandar di dadanya, mengusap wajahnya ke atas dan ke bawah seperti anak kucing kecil. Dia sangat jelas tentang tekanan luar biasa yang harus dia tanggung jika dia kembali ke klan Dewa Luo sekali lagi. Tekanan semacam ini cukup untuk membuat orang biasa langsung hancur dan pingsan. Namun, kehidupan dan kematian jutaan warganya berada di bawah kendalinya. Terlebih lagi, pada saat itu, dia tidak lagi memiliki pelukan yang begitu mengharukan untuk diandalkan. Saat itu, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Saat itu, tidak ada lagi orang yang akan merasa sakit hati hingga semakin merasa sakit hati dan geram setiap kali dia dibuli. Mu Chen memandang ke arah wajah halus dan seperti porselen dalam pelukannya, sebelum mulai terdiam. Dia tahu bahwa hari di mana mereka harus berpisah akan tiba. Terlebih lagi, perpisahan ini mungkin akan berlangsung sangat lama, dan dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyelinap keluar untuk menemukannya. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, dia juga tidak dapat menemukannya. Jika dia menemukannya, dia tidak hanya tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepadanya, dia bahkan akan menjadi beban. Meskipun dia tidak keberatan, jelas, Mu Chen sama sekali tidak ingin melihat pemandangan itu. "Aku akan menemanimu selama kurun waktu ini."
Mu Chen membiarkan tangannya mengalir melalui rambut panjang keperakan Luoli, menikmati perasaan sempurna di telapak tangannya. Menatap ke langit, dia menghembuskan napas panjang. Luoli, saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Aku akan terus berlari seperti itu, sampai pada titik di mana aku benar-benar bisa berdiri di hadapanmu dan menghancurkan apapun yang menghalangimu dengan satu telapak tanganku. Keesokan harinya, setelah menemani Luoli di area mahasiswa baru selama lebih dari setengah hari. Hal ini terus berlanjut hingga gadis muda itu menjadi sedikit marah, dan mengatakan bahwa dia terlalu menyebalkan dan membuatnya tidak bisa berlatih. Baru kemudian dia meninggalkannya sendirian, sambil merasa sakit hati karena sebenarnya dia diabaikan dan dihindari. Setelah meninggalkan area mahasiswa baru, Mu Chen menemukan arahnya dan mulai menuju sisi utara Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Dekan Taichang, Penatua Lingxi seharusnya tinggal di sekitar sana. Mu Chen sudah tahu beberapa informasi mengenai Elder Lingxi dari percakapannya dengan Din Taichang dan yang lainnya kemarin, sebagian besar berasal dari Ye Qingling. Itu karena Elder yang telah membawa Su'er di bawah sayapnya adalah Elder Lingxi yang sama persis. Penatua itu tinggal jauh di dalam Akademi Spiritual Surga Utara dan jarang keluar, dan sangat jarang bagi siswa untuk melihatnya, dengan jumlah orang yang bisa mendapatkan bimbingannya tentang arai spiritual bahkan lebih sedikit. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jika seseorang ingin mendapatkan bimbingan dari para penatua, seseorang akan membutuhkan nilai spiritual dalam jumlah yang sangat tinggi. Namun, Penatua Lingxi ini memiliki kepribadian yang sangat tegas. Dia bahkan tidak peduli jika seseorang memiliki nilai spiritual, menyebabkan banyak siswa tidak dapat meneteskan air mata, dan tidak berdaya tanpa alternatif lain. Melihat hal ini, Mu Chen merasa sedikit khawatir. Tetua ini memiliki kepribadian yang terlalu berlebihan. Dia tidak tahu apakah kata-kata dekan akan berpengaruh. Berpegang pada kekhawatiran ini, dan setelah sekitar 10 menit, Mu Chen mulai turun menuju puncak gunung yang tertutup awan. Halaman yang elegan berdiri tegak di puncak gunung. Awan masih ada di sekitarnya, memberikan perasaan yang sangat sunyi dan tenteram. Saat Mu Chen turun ke halaman, dia melihat pintu utama tertutup rapat, sementara tidak ada seorang pun di sekitar yang menyambutnya. Sambil tertawa getir, dia mengambil kembali lembaran giok yang diberikan kepadanya oleh dekan kemarin, sebelum berkata dengan suara penuh hormat, "Nama siswa ini adalah Mu Chen, dan saya datang atas perintah Dekan Tai untuk bertemu dengan Tetua Lingxi." Dibungkus dengan energi spiritual, suara Mu Chen terdengar di halaman yang tenang dan tenteram. Meski begitu, masih belum ada aktivitas di dalamnya. Terlepas dari itu, dia tidak merasa cemas karenanya. Berdiri di luar pintu, tanpa bergerak sedikit pun, dia mengeluarkan batu giok itu, tampak sangat hormat. Dengan sikap hormatnya, dia menunggu selama hampir setengah jam. Tepat saat setengah jam berlalu, seberkas cahaya melesat keluar dari dalam halaman. Segera menyelimuti kepingan giok di tangan Mu Chen, lalu mengambilnya kembali sebelum kembali. Pada saat yang sama, pintu halaman yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan, sedikit demi sedikit. Melihat pintu halaman terbuka, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya slip giok dekan ada sedikit gunanya. Jika tidak, bahkan jika saya berdiri di sini sepanjang hari dan malam, penatua eksentrik ini tidak akan peduli dengan saya. Mu Chen melangkah maju, melewati pintu-pintu halaman sebelum berjalan menuju ke kedalaman. Melewati halaman ada jalan kecil terpencil dan berkelok-kelok yang terbuat dari pecahan batu, dengan danau jernih di sisinya. Melihat sekelilingnya, Mu Chen melanjutkan untuk mengikuti jalan kecil berbatu ini. Dan perjalanan ini menjadi perjalanan yang memakan waktu hampir setengah jam. Jalan kecil berbatu ini sepertinya terus berlanjut tanpa akhir. Terlepas dari bagaimana Mu Chen berjalan, dia tidak bisa keluar dari sana. Pada saat ini, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Jelas sekali, dia bisa merasakan keanehan tempat ini. Saat dia menghentikan langkahnya dan mengerutkan alisnya erat-erat, dia berpikir, apakah ini untuk mengujiku? Melihat sekelilingnya, dia menjentikkan jarinya, dan secara eksplosif mengirimkan energi spiritual ke segala arah. Namun, tanpa menembak jauh ke kejauhan, semuanya menghilang di udara. Dilihat dari kelihatannya, kawasan ini tampak seperti ruang yang terisolasi. Apakah ini arai spiritual? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengamati sekelilingnya dengan tajam.
Namun demikian, dia tidak dapat menemukan fluktuasi apapun yang disebabkan oleh segel spiritual yang merembes ke udara. Di tempat ini, tidak ada jejak array spiritual. Setelah berpikir cukup lama, dia tiba-tiba mengambil langkah mundur. Mengikuti langkahnya mundur, pemandangan di sekitarnya berubah sedikit ilusi. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di lokasi di mana dia berada tepat setelah melewati pintu utama, dengan jalan kecil berbatu di depannya. Di belakangnya, pintu halaman masih terbuka, sepertinya memberitahunya bahwa jika dia tidak bisa maju, dia harus segera berbalik dan pergi. Dia tidak bisa berjalan maju, dan dia tidak mau berbalik dan pergi. Apakah ada cara ketiga baginya untuk berjalan? Tempat ini sungguh aneh. Namun, hanya saja Mu Chen belum menemukannya. Saat dia memikirkannya, matanya sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba beralih ke danau yang jernih di samping jalan berbatu kecil. Saat matanya berbinar, dia melangkah maju, dan mendarat dengan keras di dalam danau. Saat kakinya turun, tidak ada air yang terciprat keluar. Pada saat ini, tubuh Mu Chen yang tegang akhirnya rileks. Memang, seperti itu. Tanpa menghentikan langkahnya, ia berjalan lurus ke dalam danau, menyebabkan air danau perlahan-lahan menenggelamkannya, sedikit demi sedikit. Pada saat Mu Chen benar-benar tenggelam oleh air danau, sekelilingnya tampak beriak samar dan berfluktuasi. Pada saat berikutnya, ia mulai merasakannya berubah menjadi ilusi, dengan jalan berbatu kecil dan danau yang sudah menghilang. Apa yang tampak di hadapannya adalah sebuah bangunan bambu yang elegan dan indah, dengan tulisan, "Halaman Lingxi," terpampang di sana. Kegembiraan memenuhi Mu Chen karena dia tahu bahwa dia telah melewati tempat yang agak aneh. Tiba-tiba, tatapan Mu Chen beralih ke bagian depan bangunan bambu, dan melihat seorang gadis cantik berpakaian putih duduk dengan tenang di sana. Gadis itu sangat muda, dengan kulit seputih salju, alisnya berkerut dengan tatapan yang tenang dan kalem, sementara memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh yang akan membuat orang menjauh hingga ribuan mil jauhnya. Saat melihatnya, Mu Chen langsung melongo, sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, "Siswa ini." Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, gadis berpakaian putih itu menatapnya dengan dingin. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pintu bambu itu langsung tertutup rapat. Mu Chen tercengang. Kakak Mu Chen?" Sementara Mu Chen masih tertegun, sebuah suara muda dan gembira tiba-tiba terdengar dari belakang. Ketika menoleh, hal pertama yang dilihatnya adalah Su'er, berpakaian putih, berdiri tepat di belakangnya, yang saat ini matanya terbuka lebar karena bahagia dan terkejut saat menatapnya. "Kakak Mu Chen, mengapa kau ada di sini?" tanya Su'er gembira karena terkejut. Merasa tidak berdaya, Mu Chen menjawab, "Saya di sini untuk mencari penatua Lingxi untuk mengajari saya tentang array spiritual, namun, saya tidak melihat siapapun." "Bukankah kakak Lingxi sudah lama berada di sini?" jawab Su'er dengan bingung, seraya menunjuk ke arah bangunan bambu. "Tempat ini? Kakak Lingxi?" Mu Chen langsung tercengang, sebelum perasaan tidak percaya muncul dari matanya saat ini. Menatap kosong ke pintu bambu yang tertutup rapat, dia berpikir, gadis cantik berpakaian putih itu adalah penatua Lingxi? Di dalam rumah bambu yang tenang dan elegan, Mu Chen memandang dengan sedikit canggung ke arah gadis berpakaian putih yang sedang dalam posisi seiza di belakang meja teh. Gadis itu mengenakan gaun putih, dengan rambut hitamnya yang terurai di bahunya. Ditambah dengan wajahnya yang cantik dan rahangnya yang runcing, dia memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh yang samar, membuat orang tahu bahwa tidak mudah untuk mendekatinya. Gadis di depannya benar-benar cantik, tidak kalah cantik dari Su Xuan. Satu-satunya yang kurang adalah sikap acuh tak acuhnya yang dingin, yang merupakan sikap paling dingin di antara semua gadis cantik yang pernah dilihat Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua Lingxi yang eksentrik ini ternyata semuda dan secantik ini. Su'er, yang juga mengambil posisi seiza di samping Lingxi, diam-diam tertawa saat melihat wajah Mu Chen yang tampak canggung. Terlepas dari itu, gadis berpakaian putih itu tidak peduli dengan Mu Chen di depannya dan mengurus urusannya sendiri saat dia mengulurkan tangan putihnya yang ramping. Mengambil teko, dia dengan lembut menuangkan tehnya, menghasilkan suara yang jernih dan merdu di dalam ruangan yang sunyi saat teh masuk ke dalam cangkir. Sambil batuk kering, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Siswa ini, Mu Chen, telah melihat penatua Lingxi. Saya minta maaf atas kelakuan saya sebelumnya."
"Kenapa kau datang ke sini?" tanya gadis berkulit putih itu dengan suara tenang, tanpa ada keraguan sedikit pun. "Dekan memintaku datang ke sini untuk menemui Tetua Lingxi guna meminta bimbingan dalam kultivasi di susunan spiritual," jawab Mu Chen. Dengan kata, "tetua," diucapkan dengan sedikit kesulitan, karena dia belum pernah melihat tetua yang begitu muda dan cantik. "Saya tidak mengajar orang." Sambil memegang cangkir teh giok di tangan putihnya, gadis berbaju putih itu menyesap sedikit sebelum memberikan jawabannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen langsung melotot ke arah Suer yang duduk di sampingnya. "Aku tidak mengajar laki-laki." Gadis berpakaian putih itu tampaknya tahu apa yang dimaksud Mu Chen, dan menambahkan jawaban santai. Merasa tak berdaya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen adalah mengabaikan rasa malunya dan menjawab, "Dekanlah yang memintaku datang ke sini." Mendengar kata-kata itu, mata cantik gadis berbaju putih itu berputar sedikit. Sambil menatap Mu Chen, dia menjawab, "Saya bukan anggota Akademi Spiritual Surga Utara. Satu-satunya alasan saya di sini adalah karena bantuan Dekan Taichang. Oleh karena itu, saya hanya setuju untuk membantunya membangun beberapa arai spiritual untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Selama saya mau, saya bisa pergi kapan saja. Oleh karena itu, jangan gunakan namanya dan coba tekan saya." Mu Chen langsung terdiam. Karakter Tetua Lingxi ini benar-benar eksentrik. Dia bahkan tidak menunjukkan mukanya kepada Dekan Taichang. Kejadian ini benar-benar membuat Mu Chen merasa sedikit bingung tentang bagaimana harus melanjutkan. Gadis berpakaian putih itu mengabaikan Mu Chen yang merasa tak berdaya dan mulai bermain dengan cangkir giok berdesain rumit miliknya dengan ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya. Akibat hal ini, suasana di dalam ruangan dengan cepat menjadi sunyi dan sedikit menyesakkan. Melihat Mu Chen mulai layu, Suer tak kuasa menahan tawa, lalu berkata pelan, "Kakak Lingxi, bakat kakak Mu Chen dalam susunan roh sangat bagus, bahkan lebih bagus dariku. Terlalu banyak orang yang berbakat. Jika aku harus mengajari setiap orang yang kulihat, bukankah itu akan membuatku sangat lelah?" tanya Lingxi sambil melotot ke arah Suer. "Kakak Lingxi, bisakah kamu membantu kakak Mu Chen? Dia memperlakukanku dengan sangat baik," pinta Suer sambil mulai bertingkah seperti anak manja. Meski begitu, Lingxi tidak bergeming. "Kakak Lingxi, kalau kau tidak setuju, aku tidak akan bekerja lagi," kata Suer sambil memanyunkan mulut kecilnya. "Kalau begitu, aku akan mengurungmu di rumah susunan spiritual," jawab Lingxi dengan suara lembut, senyum mengembang di sudut mulutnya. Setelah mendengar 3 kata, rumah susunan spiritual, Suer segera terdiam ketakutan, wajah kecilnya dengan cepat menunjukkan ekspresi pahit karena dia tidak berani melanjutkan berbicara. Melihat Suer tidak berani melanjutkan bicaranya, Lingxi berbalik diam sejenak sebelum melihat ke arah Mu Chen. Dengan nada acuh tak acuh, dia bertanya, "Jadi, kamu sekarang adalah Master Arai Spiritual peringkat 4. "Ya," jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. "Apa masalahmu?" tanya Lingxi. "Saya ingin tahu cara mengendalikan kondisi mata hati." Mu Chen segera menjawab. Baginya, kondisi mata hati sangatlah penting. Begitu dia benar-benar mampu mengendalikan kondisi mata hati, dia akan dapat mengandalkan kekuatannya dari Master Arai Spiritual peringkat 4 untuk mengatur Arai Spiritual peringkat 5. Meski bisa dibilang dia berhasil melakukan kontak samar dengan kondisi mata hati, keseluruhan kondisi ini sangatlah rumit. Jika dia hanya mengandalkan penyelidikan dan perasaannya, dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan mencapai tingkat kendali penuh. "Mata hati," gumam Lingxi, jejak keheranan terlihat di matanya. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar mampu melakukan kontak dengan kondisi mata hati pada levelnya saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Suer benar, bahwa ia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam arai spiritual. Keadaan mata hati adalah keadaan yang cukup tinggi dan dalam di dalam jalur seorang master arai spiritual. Keadaan ini dikenal dalam 2 bentuk, keadaan mata hati void, dan keadaan mata hati sejati. Namun, dari apa yang terlihat, Anda bahkan belum berada pada tingkat kendali penuh atas keadaan mata hati void. Mendengar penjelasannya, Mu Chen sedikit tercengang. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan mata hati benar-benar memiliki perbedaan seperti itu. Apa perbedaan keduanya? Keadaan mata hati void adalah perasaan dan pemahaman ilusi. Jika sebuah susunan spiritual disusun oleh 2 master susunan spiritual, yang satu mengendalikan keadaan mata hati void,
sementara yang lain tidak. Bukan hanya jumlah energi spiritual yang dikonsumsi oleh yang mengendalikan akan lebih sedikit, kekuatannya akan lebih kuat, bahkan peluang kegagalannya pun akan berkurang drastis. Alasan yang sangat penting mengapa beberapa master susunan spiritual yang luar biasa mampu menyusun susunan spiritual yang mendobrak batasan adalah karena kendali mereka atas keadaan ini. Adapun kondisi mata hati sejati, suara Lingxi berhenti sejenak pada saat ini. Sebelum melanjutkan, master array spiritual yang memiliki tingkat kendali atas kondisi mata hati akan merasakan banyak array spiritual menjadi tak tertandingi. Sederhana di mata mereka. Hal ini karena mereka sudah dapat melihat banyak struktur rumitnya dan mengintip ke dalam intinya. Jika kamu bertemu musuh dengan kaliber seperti itu, mereka akan dapat melihat titik terlemah dari array spiritual yang telah kamu atur dengan sekali pandang, dan menghancurkannya dengan mudah. Selain itu, ketika seseorang melatih kendalinya atas kondisi mata hati sejati ke tingkat yang sangat dalam dan tinggi, perasaan itu tidak akan lagi menjadi perasaan ilusi. Itu akan menjadi besar, mirip dengan keberadaan mata asli. Itulah kondisi mata hati yang sebenarnya. Di bawah tatapan mata hati, tidak akan ada susunan spiritual. Jika Anda berhadapan langsung dengan master susunan spiritual seperti itu, sebaiknya Anda tidak menyusun susunan spiritual apapun di hadapan orang itu. Itu karena ia akan dapat melihat konstruksi Anda hanya dengan sekali pandang. Mungkin, dalam sekejap, ia akan dapat menyusun susunan spiritual yang identik dengan yang telah Anda susun. Mendengar penjelasan lengkapnya, Mu Chen benar-benar tercengang. Mereproduksi array spiritual lawan dengan sekali pandang? Bukankah itu terlalu mesum dan tidak normal? Dia tidak pernah membayangkan bahwa kondisi mata hati ini akan sehebat itu. Namun, sepertinya jaraknya terlalu jauh darinya. Baginya, apa yang dia inginkan sekarang bukanlah manfaat lain yang akan diberikannya, tapi hanya sedikit dari memungkinkan dia untuk mengatur array spiritual yang menembus batas. Kapan tepatnya seseorang bisa mengendalikan keadaan ini? Mu Chen mengajukan pertanyaannya dengan hati-hati. Itu sangat sederhana. Kamu hanya perlu berlatih dan berlatih lebih banyak lagi, jawab Lingxi dengan nada meremehkan. Mu Chen langsung merasakan keringat menetes dari dahinya. Bukankah ini terdengar terlalu sederhana? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mu Chen tanpa daya. Apakah kamu benar-benar ingin mengendalikannya? Tanya Lingxi saat matanya yang cerdas dan cerah terfokus pada Mu Chen, sementara perbedaan dingin di dalamnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Namun, yang menggantikannya adalah niat tertawa acuh tak acuh, yang membuat Mu Chen merasa sedikit tidak nyaman. Namun, saat ini, terlepas dari kegelisahannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menguatkan diri. Tidak mudah untuk membuat wanita eksentrik ini membimbingnya. Jika dia menunjukkan sedikit keraguan, dia mungkin akan dikirim terbang sekali lagi. Ya, jawab Mu Chen sambil mengangguk. Mendengar jawabannya, Su'er menggunakan tatapan simpati saat dia melihat ke arah Mu Chen. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi sial yang akan segera muncul di wajahnya. Ikuti aku, kata Ling 11 dan dia berdiri, memperlihatkan fisiknya yang ramping dan indah yang terbungkus dalam pakaian putih. Membawa sedikit aroma, dia berjalan langsung keluar rumah, meninggalkan Mu Chen yang memandanginya yang anggun dan ramping. Sosok belakang. Mereka bertiga keluar dari rumah bambu dan memasuki hutan bambu, sebelum berhenti di sebuah tanah lapang luas di kedalaman hutan tersebut. Secara umum, meskipun spiritual array itu rumit, bagi seorang master spiritual array, bagian terpentingnya adalah inti array. Begitu inti itu rusak, bahkan spiritual array yang paling kuat pun akan lenyap begitu saja. Namun, ingin mengidentifikasi inti array dari spiritual array yang sangat rumit yang sedang beroperasi akan menjadi tugas yang sangat sulit. Melihat ke arah Mu Chen, Ling 11 mengulurkan jari rampingnya yang seperti batu giok dan mengetuk ruang itu. Detik berikutnya, riak-riak tampak bergelombang keluar dari ruang yang disentuh, karena Mu Chen dapat merasakan energi spiritual di bentangan dunia ini yang tampaknya menjadi tidak teratur dan kacau. Energi spiritual yang mirip dengan badai terkondensasi di dalam tanah lapang yang luas di dalam hutan bambu, saat susunan cahaya merah menyala mulai terbentuk di udara. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat mulai menyebar, sambil memancarkan aura yang sangat panas. Melihat array spiritual merah tua yang terbentuk dalam sekejap di sekitarnya, ekspresi Mu Chen berubah tak terkendali. Array spiritual ini seharusnya kelas 4.
Jika dia yang mengaturnya, itu akan membutuhkan persiapan yang cukup sebelum mencoba mengaturnya. Namun, dengan satu ketukan jarinya yang seperti batu giok, Lingxi ini mampu membentuk arai spiritual kelas 4. Selain itu, Mu Chen bahkan tidak melihatnya memadatkan satu segel spiritual pun. Dia secara langsung mengendalikan energi spiritual langit dan bumi untuk mengatur arai spiritual. Cara ini semakin mempersulit orang untuk mencegahnya. Kita harus tahu bahwa ketika seorang guru arai spiritual menyusun arai spiritual, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memadatkan segel spiritual. Namun, hal itu akan memberikan indikasi yang jelas kepada musuh mengenai tindakannya. Namun, dari apa yang telah dilakukan Lingxi, dia langsung menghilangkan langkah ini. Rasa terkejut perlahan membanjiri hati Mu Chen saat dia berpikir, seorang master arai spiritual agung, dia benar-benar layak menyandang gelar itu. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dariku. Namun, saat Mu Chen diam-diam merasa terkejut, Lingxi belum selesai dengan apa yang dia lakukan. Dengan ketukan lain dari jarinya yang seperti batu giok, seseorang dapat melihat dua arai spiritual yang sangat besar dan rumit muncul di udara, menyelimuti arai merah menyala di dalamnya. 3 arai spiritual peringkat 4 yang lengkap. Selanjutnya disusun secara bersamaan. Tidak dapat menahannya lagi, sudut mulut Mu Chen mulai bergerak-gerak. 3 arai spiritual tingkat 4 menyelimuti seluruh tempat terbuka itu dengan Mu Chen di lokasi paling tengahnya. Saat ini, dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun, karena satu gerakan saja darinya akan menyebabkan 3 arai spiritual itu melancarkan serangan tak menentu ke arahnya. Penatua Lingxi. Sambil tertawa kering, Mu Chen bertanya, bolehkah aku tahu untuk apa ini? Sebelum dibunuh oleh mereka, kamu harus menemukan inti arai dari ketiga arai spiritual ini, sebelum menghancurkannya untuk melarikan diri. Ingat, kamu tidak diperbolehkan menggunakan energi spiritualmu untuk menghancurkannya dengan paksa. Kamu hanya diperbolehkan menghancurkan inti arai, jawab Lingxi dengan nada acuh tak acuh. Mu Chen langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Apa-apaan bentuk pelatihan yang mengerikan ini? Langsung memintaku untuk menangani 3 arai spiritual tingkat 4, tidak bisakah kita berpegang pada norma? Ini benar-benar bisa membunuhku. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu tidak bisa melanggarnya, kamu tidak perlu terus tinggal di sini, dan kembali saja ke tempat asalmu. Saya tidak akan mengajari orang bodoh seperti itu. Meski begitu, Lingxi sama sekali mengabaikan perasaan Mu Chen. Setelah mengucapkan kata-katanya dengan nada acuh tak acuh, dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Suer, pastikan untuk mengawasinya. Jika dia berani menghancurkan susunan itu dengan paksa, kaulah orang berikutnya yang akan masuk. Saat sosok cantik Lingxi menuju ke kejauhan, suaranya yang jernih dan dingin terdengar, menyebabkan wajah kecil Suer berubah menjadi pahit. Pada saat berikutnya, dia melihat ke arah Mu Chen, yang saat ini berada di tengah-tengah arai dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Kakak Mu Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata kakak Lingxi. Suer tidak ingin masuk ke sana. Tepat saat Lingxi meninggalkan hutan bambu, 3 arai spiritual raksasa segera diaktifkan. Energi spiritual langit dan bumi langsung mendidih dan bergejolak saat cahaya tak terbatas meresap keluar, menyelimuti seluruh area ini. Ekspresi Mu Chen berubah serius saat energi spiritual yang terbakar dengan api hitam muncul dari tubuhnya. Melihat ke arah arai spiritual rumit yang memancar dengan kecemerlangan yang menyelimutinya, dia samar-samar bisa melihat jejak rantai cahaya energi spiritual yang membentuk diagram arai yang sangat rumit. Karena jarak yang sangat dekat dari 3 spiritual arai satu sama lain, hal itu menyebabkan tingkat kerumitan meningkat sedikit. Ketika digabungkan, 3 spiritual arai kelas 4 mampu meletus dengan kekuatan tahap transformasi surgawi frasa akhir. Dengan kekuatan Mu Chen, jika dia menggunakan kekuatan dengan rasa takut, dia seharusnya dapat menghancurkan dan membelah 3 spiritual arai kelas 4 ini dan keluar darinya. Namun, kata-kata terakhir yang diucapkan Lingxi kepadanya telah menghalanginya untuk menempuh jalan ini. Karena dia tidak dapat menggunakan cara yang kuat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menguraikan inti arai. Jika tidak, Lingxi mungkin akan segera mengeluarkannya. Saat Mu Chen dengan hati-hati mengamati dan mempelajari arai spiritual mulai berkembang dengan cahaya. Pada saat berikutnya, 3 sinar cahaya raksasa menyapu. Sambil membawa energi spiritual yang berputar, mereka menghantam tubuh Mu Chen dengan kecepatan kilat.
Saat sinar cahaya itu pecah, Mu Chen terpaksa mundur selangkah. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam yang melingkari tubuhnya semakin redup, sebelum berubah menjadi kobaran api yang berkobar lagi. Menyakitkan, gumam Mu Chen sambil mengusap dadanya. Meski dengan tubuh tirani Mu Chen saat ini, menahan 3 serangan tahap akhir tahap transformasi surgawi tidak akan menyebabkan cedera apapun, namun rasa sakitnya tetap ada. Namun, jelas bahwa Penatua Ling 11 tidak akan membiarkan Mu Chen begitu santai. Tepat saat 3 sinar cahaya spiritual melesat keluar, 3 susunan spiritual mulai bergemuruh dan berputar. Pada saat berikutnya, saat wajahnya mulai sedikit berubah, sinar demi sinar cahaya menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melesat keluar, bergemuruh ke arahnya sebelum turun seperti hujan badai. Jumlah serangan yang begitu mengerikan, bahkan Mu Chen mulai merasakan kulit kepalanya sedikit mati rasa. Tidak berani mengandalkan tubuh berdagingnya untuk menahannya lagi, bayangan naga muncul dari tubuh Mu Chen saat dia mengaktifkan Dragon Soaring Art dan melarikan diri. Bayangan sisa muncul di tempat Mu Chen sebelumnya berdiri, sebelum segera hancur berkeping-keping oleh pancaran energi spiritual yang masuk. Sayangnya, tidak banyak ruang di dalam wilayah ruang yang diselimuti oleh spiritual arai raksasa ini, sehingga Mu Chen tidak dapat sepenuhnya melarikan diri darinya. Bahkan dengan mengandalkan seni terbang naga, dia masih terkena puluhan kali, menyebabkan getaran di dalam tubuhnya. Pada saat itu, wajah Mu Chen benar-benar berubah jelek. Menurut penalaran normal, arai spiritual kelas 4 yang disusunnya paling banyak akan dapat meletus dengan satu rentetan serangan, sebelum perlahan menghilang. Namun, 3 orang di depannya terus meluncurkan rentetan demi rentetan serangan, tanpa ada habisnya. Aku harus bergegas dan menghancurkan susunan ini, gumam Mu Chen saat tatapannya berubah serius. Dia tidak berani berlama-lama lagi, karena jika ini terus berlanjut, bahkan dengan pencapaian kecilnya dalam fisik Dewa Petir, dia mungkin masih akan mati di tempat ini. Detik berikutnya, kecemerlangan muncul dari dalam matanya saat dia mengunci arai spiritual yang berputar. Diagram susunan rumit yang direntangkan oleh garis-garis dan garis-garis energi spiritual yang bersinar mulai terus-menerus terukir dalam pikirannya. Namun, saat Mu Chen berhasil menyelidiki sedikit lokasi diagram arai, gelombang serangan yang mengamuk datang ke arahnya, memaksanya mundur puluhan langkah. Saat darah dan kinya bergolak, lokasi diagram arai yang baru saja berhasil diperolehnya diubah oleh spiritual arai yang berputar. Sebuah usaha yang sia-sia. Ini sama saja dengan seseorang yang mencoba meraba-raba labirin yang bergerak, dan harus mengikuti lintasan orbit tersebut. Namun, begitu wahana itu terganggu dan diganggu, lintasan orbit akan menjadi kacau karena revolusi. Jika seseorang ingin keluar dari labirin dengan cara konvensional, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencoba lagi dari awal. Karena tidak tahan, Mu Chen mengutuk. Baru sekarang dia benar-benar memahami betapa sulitnya memecahkan sebuah arai menggunakan metode ini. Secara alami, dia juga tahu bahwa jika menemukan inti arai dari arai spiritual yang berputar itu semudah itu dan menghancurkannya dalam satu gerakan, maka menjadi master arai spiritual tidak akan sepopuler sebelumnya. Sambil mengatupkan giginya, Mu Chen berkata pada dirinya sendiri untuk tidak merasa bingung. Setelah menjadi bingung dan cemas, dia tidak lagi dapat menemukan arai cores itu, dengan satu-satunya cara yang tersisa adalah dia memaksa keluar. Jika tidak, dia akan benar-benar mati dimakan. Saat Mu Chen dengan paksa memerintahkan dirinya untuk tenang, petir hitam mulai meletus di permukaan tubuhnya sementara rune petir di dadanya semakin terang. Dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petirnya. Dengan itu, dia akan mampu mengurangi gangguan yang disebabkan oleh serangan berkala terhadapnya. Di dalam tanah lapang di hutan bambu, sosok Mu Chen terus berkibar saat ia mundur, menghindari arai spiritual yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menuju ke arahnya. Dari waktu ke waktu, beberapa sinar cahaya energi spiritual itu akan menyapu dirinya, menyebabkan getaran samar menyebar di dalam tubuhnya. Berdiri di luar arai spiritual, Su'er menutupi matanya dengan tangannya, tidak berani menatap Mu Chen, yang kini terperangkap dalam tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Jika dia yang berada di dalam arai spiritual itu, dia mungkin sudah lama kehilangan nyawanya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual yang tak terbatas di kedalaman hutan bambu semakin tidak menentu. Sinar demi sinar cahaya energi spiritual menyapu keluar, menyebabkan langit dipenuhi oleh pelangi warna-warni yang cemerlang.
Dalam arai spiritual, tubuh Mu Chen terkena puluhan sinar energi spiritual. Petir hitam bersinar di permukaan tubuhnya, dengan paksa menahan dampak yang masuk, sementara kilatan tiba-tiba muncul dalam tatapan Mu Chen saat dia menatap ke arah arai spiritual yang berputar. Dia telah berhasil mendapatkan gambaran perkiraan diagram susunan salah satu arai spiritual. Namun, dia masih tidak dapat menemukan arai core-nya. Arai spiritual yang diatur oleh Lingxi sangat hebat. Ketika ketiga susunan spiritual itu saling tumpang tindih dan berputar bersama, sama sekali tidak ada pola yang mereka ikuti. Karena superimposisi dari tiga arai spiritual, ingin menemukan inti arai mereka adalah tugas yang terlalu sulit. Dan cara yang umum untuk mengatasinya pun tidak bisa digunakan sama sekali. Kakak Mu Chen, separuh waktu telah berlalu. Kamu bisa. Pengingat Su'er yang sedikit khawatir terdengar dari kejauhan. Dia sangat jelas tentang karakter Lingxi. Jika Mu Chen benar-benar tidak dapat keluar dari arai dalam waktu yang ditentukan, tidak ada yang bisa dikatakan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengepalkan tangannya erat-erat, sebelum perlahan menutup matanya. Saat melakukannya, ia segera memasuki keadaan susunan hati. Meskipun keadaan mata hati yang lebih tinggi dan lebih mendalam adalah sesuatu yang masih belum dapat ia kendalikan, keadaan susunan hati, bagaimanapun juga, adalah keadaan dasar. Ini, pada levelnya saat ini, ia mampu menunjukkan tingkat kendali yang tinggi terhadapnya. Di dalam kegelapan, titik-titik cahaya mulai menyala, yang tampaknya merupakan titik-titik cahaya energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Sinar-sinar cahaya yang melolong itu adalah serangan yang dikirim oleh arai spiritual. Bagian luarnya adalah cahaya yang terang dan intens. Di dalam cahaya itu seharusnya merupakan lokasi arai spiritual. Setelah melihat semua ini, kondisi pikiran Mu Chen menjadi semakin terkonsentrasi dan tegas. Dia memperluas pikirannya, dan perlahan-lahan mulai mengirimkan umpan balik dari lintasan orbit arai spiritual itu kembali ke dalam pikirannya, sebelum perlahan-lahan menghubungkannya dan melanjutkan proses ini. Gangguan yang terjadi di dunia luar seolah telah sepenuhnya teratasi saat ini. Jalur orbit lengkap dari arai spiritual mulai terbentuk secara bertahap dalam pikiran Mu Chen. Di dalam arai spiritual, langkah kaki Mu Chen, yang matanya tertutup rapat, mulai bergerak jauh lebih lambat. Di tubuhnya, cahaya dari petir hitam menyala saat puluhan sinar energi spiritual melonjak. Seperti naga yang marah, mereka menghantam tubuhnya dengan keras. Suara rendah dan dalam yang terdengar membuat hati kecil Su'er merinding. Saat sinar cahaya energi spiritual meledak ke tubuh Mu Chen, tubuhnya terdorong mundur sekitar 10 langkah. Pakaian di tubuhnya compang-camping, sementara bekas luka berdarah muncul. Mu Chen adalah satu-satunya orang yang mampu menahan serangan seperti itu dengan tubuh jasmaninya. Jika itu adalah orang lain di tahap transformasi surgawi tahap akhir, mereka mungkin sudah lama hancur menjadi bubur. Sementara Mu Chen dipaksa mundur, matanya masih tetap tertutup rapat. Pada saat berikutnya, dia melancarkan tinjunya dengan gemuruh yang hebat. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam menyapu keluar, sebelum menghantam lokasi tertentu dalam arai spiritual yang terang dan gemilang itu dengan keras. Seketika, arai spiritual tampak bergetar hebat, sebelum arai spiritual dan lokasi terdalam mulai bergetar hebat. Retakan mulai meluas dengan cepat ke seluruh permukaan, sebelum akhirnya meledak dengan keras. Inti arai spiritual arai pertama akhirnya ditemukan oleh Mu Chen, sebelum dengan mudah dihancurkan oleh tinjunya. Kamu berhasil. Sorakan segera terdengar dari Su'er saat matanya yang besar dan cerah dipenuhi dengan pemujaan. Kakak Mu Chen terlalu hebat. Dia sebenarnya bisa menemukan arai core begitu saja. Meskipun dia menghancurkan inti arai dengan tinjunya, mata Mu Chen masih tetap tertutup rapat. Masih ada 2 arai spiritual lagi. Untungnya, jauh lebih mudah untuk menemukan inti arai mereka, dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, salah satu dari 3 arai spiritual yang tumpang tindih telah rusak. Oleh karena itu, tidak akan membutuhkan jumlah konsumsi dan konsentrasi yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kurun waktu beberapa menit, 2 tinju lagi bergemuruh dari Mu Chen. 2 pancaran energi spiritual yang bersinar berdampak keras pada sudut kedua arai spiritual itu, menyebabkan mereka bergidik seketika. Dengan dengungan dan dengungan, keduanya berhenti total, sebelum menghilang dengan cepat. Ketiga arai spiritual semuanya rusak. Setelah menghancurkan 3 arai spiritual, Mu Chen masih jauh di dalam kondisi sebelumnya.
Dia tampaknya bisa merasakan sesuatu, seolah-olah perasaan fantastis telah melintas di kedalaman jiwanya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Namun, meskipun dia ingin menangkapnya, dia tidak dapat melakukan kontak dengannya. Terlepas dari itu, dia dapat merasakan bahwa dia secara samar-samar mulai melakukan kontak dengan hal yang dia rindukan dalam mimpinya. Saat arai spiritual menghilang, Mu Chen berdiri tegak di posisi aslinya untuk waktu yang lama, sebelum perlahan membuka matanya. Seketika, perasaan lemah menyebar ke seluruh kakinya saat rasa sakit yang hebat mulai keluar dari tubuhnya. Menurunkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Meski tidak mengancam nyawa, namun menimbulkan gelombang rasa sakit yang luar biasa. Mu Chen menghirup udara dingin. Beruntunglah dia berhasil mencapai prestasi kecil dalam fisik dewa petirnya. Jika tidak, saat ini dia pasti sudah menghancurkan meridian dan mematahkan tulang, dan rasa sakitnya akan jauh melebihi rasa sakit yang terpancar dari otot-ototnya. "Kakak Mu Chen, kamu terlalu hebat," seru Su'er kegirangan saat dia bergegas mendekat. Namun, saat melihat tubuh bagian atas Mu Chen yang telanjang karena pakaiannya yang compang-camping, wajah gadis kecil itu langsung memerah dan dia memalingkan wajahnya yang merah. Dengan susah payah, Mu Chen tersenyum, mengambil dan mengenakan satu set pakaian baru. Pada saat berikutnya, dia merasakan kelelahan yang terpancar dari dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan bahwa energi mentalnya terkuras habis. Pertarungan sebelumnya untuk menghancurkan arai spiritual itu jauh lebih melelahkan daripada pertarungannya dengan Suesi. Penatua Lingxi. Mu Chen berbicara sambil mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, mengetahui bahwa Lingxi pasti akan memperhatikannya. "Sudah hampir 1 jam. Kamu hampir tidak bisa lewat." Suara Lingxi yang jelas dan dingin terdengar perlahan di udara. "Kembalilah, untuk saat ini, dan kita akan melanjutkannya besok. Ini akan sama seperti hari ini, tetapi akan ada satu arai spiritual lagi." Tubuh Mu Chen bergetar pelan. Namun, dia tidak mengeluarkan suara kesedihan. Sebaliknya, api yang berkobar tampak meletus dari matanya. Meskipun metode Lingxi kejam dan biadab, harus dikatakan bahwa hasilnya sangat menggoda. Jika perasaan fantastis yang dia rasakan sebelumnya terus muncul, dia pasti bisa melahirkan mata hati yang sebenarnya. "Terima kasih banyak, Penatua Lingxi." Menangkupkan tangannya, Mu Chen menepuk kepala kecil Su'er, sebelum berjalan pergi sendiri. Ini adalah kediaman Lingxi. Selain Su'er, dia tidak melihat orang lain. Jadi, tidak nyaman baginya untuk tinggal. Saat Mu Chen menghilang di kejauhan, wanita berpakaian putih, Lingxi, akhirnya muncul di samping Su'er saat matanya yang indah menatap ke arah di mana Mu Chen telah menghancurkan arai spiritual. "Kakak Lingxi, bukankah kakak Mu Chen sangat hebat?" tanya Su'er dengan puas. Mengulurkan jarinya yang ramping dan seperti batu giok, Lingxi mengetuk lembut dahi Su'er yang cerah dan bersinar. Namun, dia tidak memberikan jawaban. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah melihat ke arah mana Mu Chen pergi, sebelum memberikan anggukan samar. Bakat Mu Chen dalam arai spiritual benar-benar memiliki beberapa aspek yang patut dipuji.